perairan. Hal ini menyebabkan Pulau Wali Mandar memiliki potensi wisata bahari yang mumpuni. Salah satu di antaranya adalah wisata pantai dan penangkaran penyu Mampie. Selain menjadi tempat pelepas penat, pantai ini juga menjadi wisata edukasi oleh para pelajar dan mahasiswa. Halo semuanya, jika ingin berkunjung ke Pantai Mampie, Anda akan dimanjakan dengan hamparan sawah dan tambak ikan dan udang milik warga sekitar. Juga hutan mangrove yang di dalamnya dihuni oleh beragam satwa langka seperti bangau putih, bangau hitam, kucuk ular, belibis, hingga burung pelikan asal Australia. Sebelum masuk ke Pantai Mampie, terdapat 4 pintu utama yang telah disediakan untuk pengunjung agar tidak berdesakan untuk memasuki kawasan Pantai Mampie, terutama pada musim libur seperti ini. Untuk memasuki kawasan Pantai Mampie, kalian tidak perlu merogoh kantong dalam-dalam. Cukup membayar dengan Rp4.000 saja, kalian sudah bisa menikmati hamparan pasir yang indah. Walaupun Pantai Mampie dikenal dengan ombaknya yang cukup besar pada bulan tertentu, pengunjung tidak perlu khawatir sebab sejak tahun 2017, pemerintah telah membangun tanggul pemecah ombak yang berada di sekitar 50 meter dari garis pantai. Selain itu, pengelola juga menyediakan gazebo untuk menikmati keindahan pantai yang menghadap ke Selat Makassar. Namun disayangkan masih banyak gazebo yang tidak layak pakai yang masih digunakan. Nah teman-teman, selanjutnya kita beralih ke wisata edukasi penangkaran penyu terbesar di Kabupaten Polewali Mandar yang terletak di area Pantai Mampie. Berdiri pada tahun 2004 oleh seorang pemuda yang bernama Yusri yang telah berusia 30 tahun pada saat ini. Selain itu juga, wisata edukasi ini memberikan ruang kepada UMKM untuk menjajakan jualan mereka kepada pengunjung penangkaran penyu ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, motivasi beliau membuat penangkaran penyu ini yaitu karena penyu di Kabupaten Polewali Mandar mulai terancam punah oleh pemburuan liar dan mengajak masyarakat untuk terus melestarikan habitat penyu dengan sistem adopsi yang mereka gunakan. Teman-teman, kali ini saya sudah bersama Kak Yusri selaku pemilik penangkaran penyu yang berada di Kabupaten Polewali Mandar. Nah, untuk itu saya akan sedikit bertanya-tanya tentang penangkaran penyu ini. Nah Kak, lalu kan banyak masyarakat nih Kak yang kayaknya mengkonsumsi telur dari penyu. Jadi apa sih kendala Kakak atau bisa juga kendala dan upaya dalam melakukan pelestarian telur penyu ini yang selalu saja dikonsumsi oleh masyarakat? Salah satu kendala kami tidak punya penjelasan yang real. Kami kan bukan latar belakang dokter, gitu, atau apalah. Kami terkendala di situ. Ingin mencegah masyarakat, kan masyarakat punya kepercayaan bahwa mengkonsumsi telur penyu itu bisa menambah stamina, dan lain-lainnya kan. Nah, untuk memberi penjelasan kepada masyarakat itu kami tidak punya, ya kan. Masyarakat pasti beranggapan Anda siapa, ya kan. Itu salah satu kendala. Tapi kami sering meminjam kata-kata dari para ahli bahwa ketika mengkonsumsi telur penyu itu maka akan berdampak buruk pada kesehatan. Kami lakukan agar masyarakat mau ikut melestarikan penyu. Kan hari ini kalau kita berbicara tentang isu lingkungan, konservasi kepada masyarakat umum, tanpa nilai ekonomi di dalamnya itu mustahil. Karena ya kan? Masyarakat awam. Masyarakat awam. Dan kita tidak boleh salahkan masyarakat ini karena pada awalnya masyarakat mengambil telur penyu itu sebenarnya bukan tujuan utama, bukan ya mungkin konsumsi, ujung-ujungnya konsumsi. Tapi yang paling menggiurkan di situ adalah dia jual, ada nilai ekonomi. Makanya bagaimana telur penyu ini kita bisa menjadi penyu
jadi bisa kembali ke laut, kita coba membuat salah satu cara sistem adopsi. Adopsi ini yang kami sebut misalnya ada masyarakat menemukan telur penyu, kita suruh jaga dia sampai menetas, baru kita cari pengunjung yang mau melepas itu. Nah, pengunjung inilah nanti yang memberi upah ya masyarakat itu. Itu jadi bagaimana kalau masyarakat tersebut memiliki pikiran lebih baik saya jual daripada saya kasih ke sebuah instansi seperti itu? tidak, karena mereka jual kan ada nilai ekonomi, uang juga di situ, ya kan? Mana lagi ada ancaman hukum. Ini seperti ini juga dapat uang, tapi dia kegiatannya dia tidak mengarah ke pelanggaran hukum. Mungkin agak ini pertanyaan yang terakhir ya. Tidak apa-apa. Mungkin agak sedikit Tidak apa-apa. apakah dalam pembuatan rumah penyu ini kakak diberikan dukungan atau dukungan secara finansial dari pemerintah? Itu setelah di beberapa tahun. Jadi Sebelum-sebelumnya dana pakai pribadi, sampai hari ini malah jadi masih menggunakan dana pribadi. agak kurang perhatian dari pemerintah. Dibilang kurang, saya juga tidak bisa mendefinisikan ke situ, tapi pemerintah sampai hari ini memberi dukungan itu ya misalnya bangunan rumah penyu itu ada dari pemerintah, ada juga sumbangan dari partisipasi masyarakat. Dan yang kedua, dukungan yang paling utama sebenarnya yang kita inginkan itu adalah ayo kita jalankan itu yang paling utama. Kalau secara rupiah itu tidak. Berarti kayak lebih memerlukan dukungan dari orang-orang atau masyarakat atau Pemerintah. organisasi. Pemerintah lebih utama, harus dia mensupport bagaimana, kan jelas aturannya, undang-undangnya jelas, petugasnya ada, itu harusnya itu yang lebih ditingkatkan. Ya, terima kasih Kak Oke. atas informasi yang telah diberikan kepada saya dan terutama teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi pertanyaan singkat dari Kak Yusri